itu adalah rahmat, dan masing-masing ada namanya ru'yah, ada yang namanya hisab, ya. Duanya saling menguntungkan, saling menguatkan. Nah, setelah kita berdoa, anak-anakku, ya, puasa itu adalah bagian daripada rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Iman Islam itu ditegakkan karena 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa, dan yang kelima adalah haji jika mampu. Ayo anak-anak, sekarang begini, kalau kita orang Islam dan mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus menegakkan Islam itu kelima-limanya harus bisa kita laksanakan. Minimal, ya, ayo coba. Kalau boleh saya ibaratkan, mohon maaf Bu, saya ilustrasikan begini. Islam ini harus kuat. Ketika kita menegakkan Islam, maka harus 5-limanya. Contoh, ketika kita belum melaksanakan haji, kira-kira Islam kita masih tegak apa enggak? Enak yo. Artinya barang yang saya pegang ini masih terpegang. Kemudian ketika kita turun tidak puasa, masihkah benda yang saya pegang Islam ini masih terpegang? Masih. Kemudian ketika kita tidak zakat, kira-kira Islam masih bisa kita pegang? Coba bayangkan, ketika orang Islam hanya mengaku syahadat, kemudian dia tidak sholat, jatuhkah benda ini? Coba kalau hanya syahadat saja, sholat saja tidak, kok mengaku sebagai umat Islam, maka dia termasuk orang-orang yang tidak konsekuen menjalankan Islam. Maka itu, ayo menjelang Ramadan datang. Pertama, karena kita sebagai umat Islam, yang pertama tadi adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini soal keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang Islam teristimewa, orang-orang yang beriman. Kita yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka pertama, ayo kita tata keimanan kita. Kemudian yang kedua, ayo kita tata niat kita. Sebab kita harus yakin yang namanya puasa, selain disertai didasari dengan iman yang baik, harus dengan niat yang ikhlas.
Kalau tidak niat yang ikhlas, padahal puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Mungkin anak-anak nanti puasa masuk sekolah, dari rumah sarapan, kemudian sampai di sekolah ditanya sama Pak Wakil Kesiswaan, "Dok, puasa Pak, puasa." Anak-anak di sekolah apa pura-pura, "Ya Allah Pak, perut saya kok begini ya, kalau jam segini biasanya agak kembung, padahal kalau mau sarapan." Ya Pak ya. Ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Ketika anak-anak tidak niat ikhlas lillahi ta'ala, maka anak-anak juga bisa berbohong. Sing ora poso ngagune kok. Anak-anakku kalau boleh saya ilustrasikan begini. Kalau dalam pelajaran biologi itu kan ada proses metamorfose ya Pak, Bu. Puasa itu anak-anak begini. Taruhlah sekarang kita sebelum puasa ini seperti ular, ngerti ular? Ulat, biasanya ulat ini yang seneng anak perempuan, anak laki-laki yang suka gila. Biasanya ular ini gila. Apa mana yang ular? Apa yang panas kalau menyengat kita itu? Nah, kemudian ketika berpuasa, anakku, kita seperti hanya kepompong, sedang berkapang. Ayo, kalau orang dulu ngerti kepompong cung, ya. Kalau sudah jadi kepompong, biasanya sudah lumayan, tidak banyak orang yang jijik. Bahkan kepompong itu biasanya ada yang nyari digoreng, sudah lumayan, ya. Nanti setelah kita selesai Ramadan, setelah kita jadi kepompong, tujuan akhir daripada puasa adalah la'alakum tatakun. Harapan kita setelah dari ulat yang menjijikkan, kemudian kita bertapa puasa seperti kepompong, dan pada ujungnya nanti akan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Biasanya kalau sudah jadi kupu, rata-rata seneng ya, jadi bros untuk jilbabnya. Yang penting tidak jadi kupu-kupu malam. Nah ini, ya. Maka anak